Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut materi gangguan keamanan. Ya, kalau minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pemberontakan PKI di Madiun. Sekarang kita lanjut pemberontakan DITII. Dan keduanya punya persamaan, yaitu sama-sama ingin mengganti dasar negara kita. Tentu kalau PKI ingin mengganti dasar Pancasila ke komunis, sedangkan DITII ingin mengganti dasar Pancasila dengan dasar agama Islam. Nah, sekarang kita lihat kenapa Kartosuwiryo ini di Garut, Jawa Barat punya kesempatan yang luas untuk bergerak, sehingga kekuatan DITII di Garut, Jawa Barat ini sangat besar. Sekali lagi ini berkaitan dengan perjanjian Renville. Mari kita ingat materi kita yang lalu, Renville. Salah satu isinya barangkali masih ingat, TNI harus mengosongkan daerah kantong. Disitulah daerah-daerah kantong terutama yang sangat banyak di Jawa Barat ini harus dikosongkan oleh TNI. Dampaknya pihak-pihak yang mau mengganggu kedaulatan negara kita, ya, ini bebas untuk mengadakan kegiatan tanpa adanya pengawasan dari TNI. Disinilah Kartosuwiryo akhirnya nanti memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia. Ya, kita lihat naskah proklamasinya. Ya, bisa kalian baca sendiri. Ya. Jadi nanti maunya Kartosuwiryo, negara Islam Indonesia itu pakai hukum Islam. Jadi siapa saja yang melanggar nanti dapat hukuman sesuai dengan hukum Islam. Contoh, kalau ada orang yang mencuri, maka yang bersangkutan akan dipotong tangan yang kanan. Kalau masih mencuri lagi, maka dipotong yang kiri. Kalau masih mencuri lagi, maka dipotong kaki yang kanan, dan seterusnya. Itulah maunya yang diterapkan oleh Kartosuwiryo, yaitu hukum Islam di negara Islam Indonesia. Ya, kita lihat struktur wilayah negara Islam Indonesia. Jadi wilayah kita itu, atau wilayah negara Islam Indonesia nanti dibagi jadi 3 wilayah, ya. Yang masuk daerah 1
Ini yang inti, yaitu daerah ibu kota negara. Barangkali tadi masih ingat ibu kota negara. Ingat ya, negara Islam Indonesia tadi diproklamasikan cari sendiri, ingat-ingat lagi ya. Kemudian daerah 2, seluruh wilayah Jawa Barat. Tentu lebih luas dari tadi. Kemudian daerah 3 adalah daerah yang penduduknya mengikuti gerakan negara Islam Indonesia. Ini nanti dukungannya luas sekali di daerah-daerah di berbagai tempat di Indonesia. Nanti kita bahas DI, TII di berbagai daerah. Kita lanjut dulu tentang upaya penumpasan terhadap Kartosoewirjo. Nah ya, jadi nanti upaya penumpasan pada Kartosoewirjo dilaksanakan 2 jalur. Yang pertama jalan damai, yang kedua jalan militer. Kita ketahui Kartosoewirjo itu termasuk salah seorang pendiri Masyumi. Ya, ingat ya, Masyumi. Ya, Masyumi. Ya, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Ini kelanjutan dari MIAI zaman Jepang dulu. Ya. Ingat salah seorang pendirinya termasuk Kartosoewirjo. Maka dicari orang yang nanti dianggap bisa meredam hati Kartosoewirjo, yaitu melalui Muhammad Natsir. Ya. Jadi Muhammad Natsir nanti diminta oleh pemerintah untuk mengajak Kartosoewirjo kembali ke Republik Indonesia. Ternyata ditolak oleh Kartosoewirjo. Kalau jalan damai gagal, maka jalan berikutnya yang ditempuh adalah jalan militer. Kita lihat jalan militer. Nah, jadi di situ jelas nanti TNI yang dipimpin oleh Pak Nas, yang terkenal itu ya, Jenderal A.H. Nasution, ini mengadakan serangan pada kekuatan DI, TII Kartosoewirjo. Nah, nanti kalian cari di buku. Ini tugas ya, tugas kalian. Dalam mengadakan serangan ini pihak TNI menggunakan siasat apa? Ya. Jadi memakai siasat apa? Jawabannya 2 kata. Nama operasinya operasi apa? Jawabannya 1 kata. Ya. Jadi kalian nanti tugas hari ini kalian hanya nulis di buku 3 kata. Ya. Jadi siasatnya itu 2 kata, nama operasinya 1 kata. Anda tulis di buku, diposting ke saya, paling lambat saya terima jam 10. Ya.
Jadi pada pertemuan hari ini yang terakhir jam 10 itu batas pengiriman kerja kalian, ya. Cari di buku, ada itu di buku, silakan, ya. Upaya mengadakan serangan ini akhirnya berhasil, ya. Kartosoewirjo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ya, disitulah akhir dari perjuangan Kartosoewirjo atau upaya Kartosoewirjo untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar Islam. Sekarang kita lanjut DI, TII di berbagai daerah yang mendukung DI, TII Kartosoewirjo di Jawa Barat. Nah, ternyata DI-TII di Jawa Barat nanti merembet ke Jawa Tengah, ya. Tentu ini di wilayah yang masih berdekatan dengan Jawa Barat, ya, yaitu Tegal dan Kebumen. Bisa kalian baca sendiri siapa yang memproklamirkan berdirinya atau ya ingin mendirikan negara Islam Indonesia yang merupakan bagian dari DI, TII Kartosoewirjo. Nah, kemudian DI, TII di berbagai daerah atau di dua daerah tadi segera diadakan penumpasan oleh pihak TNI, ya. Yang di Tegal ditumpas dengan operasi Gerakan Banteng Negara GBN, ya, yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani. Sedangkan di Kebumen, nah, saat itu ditumpas dengan operasi Merdeka yang dipimpin Letkol Soeharto. Akhirnya kedua kekuatan di dua tempat ini dapat diredam oleh kekuatan TNI yang cukup besar pada saat itu. Sekarang kita ke DI, TII Kalimantan Selatan. Sama di sana juga begitu. Ada orang yang ingin mendirikan negara Islam yang merupakan bagian dari DI, TII Kartosoewirjo. Nah, di situ Ibnu Hajar menyatakan membentuk kesatuan rakyat yang tertindas. Ya, dengan operasi militer, Ibnu Hajar pun akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kemudian kita ke Sulawesi Selatan. Nah, nanti ada orang militer ini dari Knil. Masih ingat kalian Knil, KNIL, yaitu Kahar Muzakar, ya. Karena Kahar Muzakar ini tidak punya kedudukan di ABRIS, ya. Jadi dia jadi anggota ABRIS biasa, tidak punya kedudukan, entah jadi dandim atau jadi apa, tidak punya, ya. Maka
dia membentuk Komando Gerilya Sulawesi Selatan, ya, yang menyatakan diri bergabung dengan Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosoewirjo. Ya, pemberontakan ini berhasil ditumpas dan Khair Muzaffar saat itu tertembak. Ya, yang terakhir DITI yang nanti barangkali cukup besar, ya, setelah DITI Kartosoewirjo, yaitu DITI di Aceh. Ya, DITI di Aceh dipimpin oleh Daud Borek. Nah, bisa kalian baca di situ kenapa Daud Borek menginginkan agar Aceh ini merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia Kartosoewirjo, karena dia kecewa Aceh yang begitu luas itu hanya dijadikan daerah setingkat Karisidenan. Ya, itu permasalahannya. Mungkin luasnya Aceh itu sama dengan luas Pulau Jawa, ya. Nah, disitulah diadakan upaya untuk penumpasan, ya, yang nanti mengambil dua cara, yaitu musyawarah dan juga militer. Nah, musyawarah hebatnya ini yang memprakarsai adalah Panglima Kodam 1 Iskandar Muda saat itu, ya. Dan diadakan militer dan akhirnya bisa diredam, ya. Sudah, saya beri waktu mungkin sekitar 30 menit, ya, untuk mencari 3 kata tadi. Karena setelah tugas 2 kali, Anda lebih condong, ya, tidak memakai bahasa kalian sendiri, ya. Kalian lebih memilih pakai bahasa orang lain. Sekarang saya ingin mencoba kalian cari bahasa kata-kata kalian sendiri, ya. Yaitu cukup dengan menulis 3 kata itu. Sudah? Nah, itulah pertemuan kali ini, dan minggu depan kita lanjut dengan masih gangguan keamanan. Mungkin sisanya jadi masih 4, itu kita selesaikan minggu depan, ya. Jangan lupa ya dibaca minggu depan, entah itu APRA, RMS, apalagi BRRI Permesta, ya. Ini tolong dibaca minggu depan sehingga kita bisa komunikatif dengan baik. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.